untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, yang saya hormati Kepala Ketua Koperasi Sawit Alfat Sejahtera, dan Badan Pengawas serta pengurus yang lainnya, Ibu Pendeta Hamba Tuhan yang kami hormati, Ketua Gapoktan, petani dan anggota serta tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih menikmati sepoi-sepoinya angin di Wasegi, dan kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita sehat, pasti saya berharap kita juga dalam keadaan bahagia. Kalau sehat saja tidak bahagia juga, nanti alisnya ini begini terus. Tapi kita hadir dalam undangan RAT ini dengan hati yang ringan, bahagia. Nanti RAT ini bisa menghasilkan, RAT itu rapat anggota tahunan, bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan berguna buat kita semua. Itu kan program, kita menerima program pemerintah itu ada program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Kemudian kita menerima program beasiswa. Iya toh? Tahu toh? Program beasiswa. Nah, ada program lain yang belum kita terima adalah program sarana dan prasarana, Sarpras. Itu belum kita terima. Sarpras ini bisa usulan jalan produksi, kemudian paritan, pupuk, dan alat-alat pemeliharaan, juga pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit ini kita sudah urus dari tahun berapa ya Pak Baiki? 2019 ya? 2019 sampai hari ini. Nah, peraturan-peraturannya berubah-berubah. Dan peraturan yang terbaru sehingga kita terhambat, walaupun Pak Wakil Presiden sudah datang ke sini, Pak Wakil yang lalu kan semangat sekali untuk mewujudkan pabrik itu, tapi ternyata aturannya masih terhambat. Nah, yang terhambat terkait dengan aturan itu adalah aturan bahwa koperasi harus punya modal usaha 30% dari investasi. 30% dari investasi. Jadi kalau bantuan pemerintah untuk bangun pabrik kapasitas 15 ton per jam, sekitar 100 miliar, maka koperasi harus punya dana operasional minimal 33 miliar. Nah, ini yang memberatkan koperasi sehingga tidak bisa terpenuhi persyaratan itu. Bulan Agustus kemarin kami diundang ke Jakarta dan kami berkelahi di sana. Kami meminta untuk aturan itu bolehlah untuk kalian di Indonesia Barat sana. Tapi di Papua ini ada Otsus. Maka kita pakai afirmasi di bawah undang-undang Otsus untuk pengecualian. Nah, dari pembicaraan, dari kesepakatan saat itu, nanti bukan lagi persyaratannya itu 33 tadi dibuktikan dengan rekening koran yang berjalan selama 1 tahun. Tetapi bisa dari aset. Kenapa saya bicara itu saat ini? Karena di dalam rapat anggota ini nanti bicara tentang neraca. Nah, aset itu akan nampak di dalam neraca yang akan dibacakan nanti oleh pengurus. Jadi kalau
aset kita nanti di balance debit kredit itu masuk di belanja di modal. Jadi tanah-tanah, kekayaan bangunan ini, kemudian kebun-kebun yang sudah dibangun itu harus dinilai masuk ke dalam modal. Nah, termasuk bantuan PSR yang sudah diterima mungkin sudah lebih dari 70 miliar ya. 100 miliar. Untuk PSR itu sudah 100 miliar, itu harus dituangkan dalam bentuk aset koperasi. Jadi ya ini nanti bisa dari aset saja, berarti kita sudah melebihi dari ketentuan 30% tadi. Jadi saya perlu tekankan ini karena nanti kalau kan janjinya Pak Dirjen waktu itu mungkin peraturannya akan dirubah khusus untuk Manokwari, di tanah Papua itu bisa dari aset. Nah, jadi di kesempatan ini saya mengingatkan pengurus koperasi, tolong nanti aset-aset itu dimasukkan, termasuk hibah tanah untuk bangun pabrik. Ada berapa? 46 hektar. Masukkan dalam aset. Nah, begitu nanti terbaca di dalam neraca yang disahkan oleh rapat anggota ini, maka data itu yang bisa kita pakai untuk memenuhi persyaratan di dalam usulan pabrik. Maka usulan 30% modal tadi centang hijau. Karena semua usulan melalui aplikasi. Jadi kalau masih centang merah berarti tidak akan bisa lolos. Kalau sudah centang hijau, kita melangkah lagi ke hal-hal yang lain. Perlu kami sampaikan di rapat anggota ini, Bapak-bapak Ibu anggotanya kan dari Warmari sampai di Masni ujung ya. Dari Pirsus, PIRADB, KKPA, Kebun Pemda, semua hadir. Nah, saya sampaikan, untuk 15 ton per jam, dipersyaratkan harus ada 3.750 hektar kebun yang siap berbuah. Siap berbuah. Kita posisi saat ini, karena melalui aplikasi di dinas kita bisa ngecek, itu baru di posisi 2.900, masih kurang 700, 800. Kemarin waktu pertemuan di sini, pertemuan apa ya? Padi Gogo, tanggal 8 Januari saya ingat. Saya sampaikan, kekurangan kebun yang masih 800 hektar, kemarin masih 1.000 hektar. Itu kan harus dipenuhi, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, Bapak Iki saya bertanya, ini Kenyum masuk sini ke tidak? Anggota? Ada yang masuk dan ada yang tidak. Pemda, Koyani pasti masuk toh. Kemudian Pak Minus masuk. Nah, itu kalau ada sertifikatnya, tolong bantu koperasi yang kurang 800 tadi bisa dipenuhi untuk memenuhi syarat. Bukan sertifikatnya, izin saya sambil bergerak ya. Bukan sertifikatnya dikasih Pak Paiki, tidak. Fotokopi saja, datanya yang dibutuhkan. Jadi kalau 33% sudah terpenuhi tapi luas kebun yang produktif belum terpenuhi, tidak akan bisa. Gitu. Jadi pas di rapat anggota ini semua sudah ada, saya bicara. Nanti kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi, terutama terkait dengan kawasan.
tempat ini dan sebelah sana yang dihibahkan untuk pabrik itu ternyata yang di luar kawasan itu hanya sekitar 15 hektar dari 46 tadi. Sisanya itu masih kawasan hutan. Tapi puji Tuhan, pengurus sudah berjuang per hari ini sisa kawasan itu sudah dilepaskan oleh kehutanan. Tepuk tangan untuk koperasi. Jadi sudah bebas dari kawasan hutan. Jadi kita bisa pakai untuk bikin pabrik. Perjuangan yang masih belum, tapi tetap masih berjuang dan dikawal. Kebun petani masih ada 2.396 hektar yang sudah bersertifikat hak milik, itu masih masuk di kawasan hutan. Bapak-bapak punya kebun itu ternyata di peta kehutanan masih masuk kawasan hutan. Padahal sertifikat keluar tahun 80-an toh. SK kawasan itu keluar tahun 2014. Jadi kan ya aneh tapi nyata. Sudah kebun tapi masuk kawasan. Nah, kalau masuk kawasan Bapak Ibu punya sertifikat tadi tidak bisa untuk mendukung tadi. PSR pun peremajaan sawit nggak bisa, minta bantuan sarana prasarana nggak bisa, karena itu masih kawasan. Jadi pengurus tidak diam, jadi tetap berjuang. Jadi kami ribut-ribut di Jakarta sana, tapi orang Jakarta itu janjinya manis sekali kalau ngomong, tapi kenyataannya sulit sekali. Itu nanti sudah masuk dalam pertek. Ya, perteknya sudah selesai, sudah sekarang masuk di tata ruang. Jadi kalau kita kan orang awam kan, gampang tinggal keluarkan saja. Ternyata tidak seperti itu. Prosesnya itu tak tutup sini, tak tutup sini. Dan semuanya itu dalam tanda kutip pasti tidak gratis. Kalau orang Jawa Timur, di sini ada orang Jawa Timur tidak? Jawa Timur itu semboyannya Jerbasuki Mowobio, artinya kalau mau berhasil jangan takut mengeluarkan biaya. Tapi kalau koperasi ini biaya apa yang mau dikeluarkan? Sedangkan pemerintah untuk PSR saja bantu dengan duit. Mau bangun pabrik dibantu dengan duit. Tapi kita ngurus pembebasan itu, kalau perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang lain, mereka bisa banyak duit. Jadi kawasan-kawasan pelepasan itu kadang-kadang ya kita iri, tapi ya itulah kondisinya. Tapi tidak boleh putus asa. Kita tetap harus yakin bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat. Ya toh? Ya, kita harus tetap, maka kita tetap maju. Kita perjuangkan hak kita. Kan kita nggak nyuri apapun toh. Jadi kita nggak nyuri apapun, hanya legalitas. Karena legalitas itu sangat dibutuhkan oleh koperasi ini untuk mendukung kegiatan itu. Kemudian untuk ngurus itu tidak main-main dan tidak semudah membalik telapak tangan. Jungkir balik, berkelahi ke sana kemari, karena aturannya yang harus dirubah. Kita mau merubah aturan nasional ini. Jadi kita berkelahi di mana-mana. Ini kelihatannya Pak Paiki seperti begini, tapi ini tukang berkelahi. Jadi kita berkelahi di Dirjen untuk merubah aturan ini yang harus kita rubah. Nah, jadi selama ini kita berjuang. Kesimpulan saya, jadi sebagai pembina teknisnya,
koperasi sawit Arpak Sejahtera ini masih berjalan di dalam koridor atau relnya. Jadi masih berjalan di dalam rel, artinya tidak ya, jangan belum ya. Kalau belum bahaya. Nah, artinya tidak belok ke sana kemari. Jadi masih dalam koridor atau rel yang benar. Kenapa saya sampaikan ini secara teknis? Saya tidak mempengaruhi bapak-bapak ibu semuanya. Karena di dalam rapat anggota itu agendanya tadi saya nggak dengar. Setelah membahas tentang anggaran dan kemudian ya laporan itu kan ada mungkin reshuffle itu apa? Ya tinjauan pengurus. Pak Prabowo saja angkat Menteri Pendidikan baru berapa hari dia sudah ganti lagi. Dia sudah ganti lagi karena tidak sejalan. Nah, ini tadi catatan saya, kesimpulan saya masih on the track, masih dalam koridor. Jadi nanti memilih, kalau misalnya ada pemilihan atau penggantian, pilih yang sejalan, yang tahu sedang kita berjuang ke arah mana. Supaya jangan pilih orang yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita sudah melangkah sini, tiba-tiba balik kanan. Mama yo, nanti yang kita sudah berjuang berdarah-darah ini nggak ada artinya. Jadi koperasi, sedikit saya flashback ya. Koperasi ini dulu belum ada. Dan ada kegiatan PSR, syaratnya harus ada koperasi. Pak Paiki dengan Pak Beni, mana ketua Prasindo mana? Oh ada. Dia datang ke saya. Bagaimana kita bisa ini? Tapi kita nggak punya koperasi. Saya bilang, bentuk sekarang. Kita nggak ada duit. Duit itu nanti, yang penting ada kemauan. Ke notaris pergi. Waktu itu bapak-bapak ibu bantu pengurus untuk mendirikan koperasi akta badan hukum. Pasti tidak. Mereka berdua ini yang berjuang. Sampai koperasi ini dibentuk akta badan hukumnya. Jadi, nah, itu 2016 ya, 2016. Nah, misi besarnya adalah peremajaan kelapa sawit dan pembangunan pabrik. Supaya kita bisa olah, kita punya hasil sendiri, kita nikmati sendiri, kita kasih harga sendiri kepada ini. Karena kalau kita tergantung dari perusahaan yang sekarang karena tidak ada saingan, dia tentukan harga, baguskah, kurang bagus, atau tidak bagus? Tidak bagus. Kalau kurang bagus masih ada, atau harganya tidak bagus loh, tidak sesuai. Karena harga yang diberikan mungkin untuk ongkos panen saja sudah habis. Terus saat ini kuota yang diberikan kepada koperasi juga sangat sedikit. Sangat sedikit. Kenapa? Ini bumerang. Saya sampaikan kepada bapak-bapak ini semua. Ini bumerang untuk koperasi. Kalau kuotanya sedikit, buah siapa yang akan diterima duluan? Bukan, yang untuk koperasi. Artinya, kalau misalnya buah-buahnya pengurus yang itu, nanti anggota akan baku marah. Ini bumerang ini. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang ya ke arah situ. Saya tidak seujon, saya tidak curiga perusahaan ini tidak, tapi faktanya seperti itu. Misalnya, udah yang diterima buahnya Pak Minus saja dulu, nanti yang lain marah kan? Nah, itu.
Makanya kami berjuang bagaimana pabrik ini bisa hadir di sini dan itu untuk menampung buah kita. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua anggota koperasi dari segi teknis dan rencana-rencana ke depan supaya Bapak kita tetap pada koridor yang sudah kita lalui dan kita ingin capai. Kita sudah tinggal sedikit lagi bisa meraih. Tetapi kalau misalnya nanti ada kepengurusan baru yang berbeda, maka sudah begini balik lagi. Jangan sampai begitu. Saya sebagai pembina teknis berharap tidak terjadi seperti itu. Tapi urusan koperasi nanti kepala dinas koperasi yang berikan arahan. Saya pikir dari saya itu, saya berharap kita tetap semangat ya. Jangan ada yang frustrasi terus bakar kebun. Kapan itu tidak mungkin? Jangan bilang tidak mungkin. Kalau kita percaya, kita berserah diri kepada Tuhan, di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Iya kan? Jadi kita harus tetap optimis. Kita harus, kalau yang Kristen, kita harus seperti Abraham. Abraham dari tempatnya yang sudah nyaman itu, Tuhan bilang, kau pergi ke sana. Keluar dari situ. Ke tanah mana yang belum dia tahu, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan berikan, janji Tuhan adalah keturunanmu akan diberkati dan sebagainya. Dia percaya. Itu yang Alkitab bilang itu iman. Maka kita meskipun berjuang untuk pabrik pun perlu, Ibu Pendeta perlu iman ya. Iya. Ibu Pendeta aminkan, ini perlu iman bahwa kita yakin dan kita yakin bahwa kita sudah menerima. Kalau kita tidak yakin bahwa kita menerima, pasti Tuhan juga akan belum berikan. Tapi kalau kita yakin pasti kita terima, pasti Tuhan buka jalan, pasti kita bisa. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kasar, menyinggung perasaan atau ya, saya orangnya belak-belakan. Jadi bicara itu tidak ada. Saya orang Jawa, tapi saya sudah 40 tahun di Manokwari ini, jadi saya suruh agak sudah mungkin mungkin bapak-bapak dengar saya bicara saja pasti bukan sudah sulit sekali semacam kembali seperti orang logat Jawa itu saya agak sulit ya, karena hati badan saya ada di tanah Papua ini dan kita bekerja untuk tanah Papua ini supaya kita menjadi Papua ini lebih baik dan kita menjadi diberkati oleh Tuhan dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang.